Halo, malam Bu Mona. Selamat malam Bu. Bu Mona, boleh tahukah sebelumnya kena kanker apa? Oh gitu boleh, boleh saya ceritakan. Ya, silakan Mbak. Saya perjalanan saya sebetulnya nggak cuma kanker, ya diawali dengan operasi kepala saya tahun 18 bulan Juni itu saya menderita hidrosefalus dan kemudian saya dilubangi kepala saya. Jadi untuk mengeluarkan cairan yang banyak di dalam rongga saya di RSPAD Gatot Subroto. Di sana saya mengalami hal yang sampai sekarang ini belum terselesaikan karena stres, katanya dokter. Tensi saya jadi melambung sampai 200 dan menyebabkan pembuluh darah di kepala, di otak itu pecah. Nah, berakibatnya kepada mata saya, kepada otak kecil saya. Otak kecil saya separuh mengalami kerusakan, kemudian saraf mata saya pun juga mengalami kerusakan, bahkan sampai mata saya yang sebelah kiri total rusak, jadi sampai sekarang tidak bisa melihat, tidak bisa dipakai. Yang kanan juga mengalami, tetapi masih ada sisa sedikit kemampuan untuk melihat. Cuma tidak terang, makanya saya seringkali mengalami kesulitan kalau pas harus baca-baca dan sebagainya karena hal itu. Saya sudah berobat terus, jadi minum obat sampai pada satu saat saya itu awal pandemi mengalami benjolan di ketiak saya, benjolan sebesar bakso itu yang saya rasakan sebagai rasa sakit di tangan kiri, itu ada di ketiak kiri. Tapi saya tidak mau dioperasi, saya pakai cara herbalnya dengan ditempeli lidah buaya. Karena saya baca-baca bahwasanya lidah buaya bisa mengatasi benjolan-benjolan, bahkan ada yang di leher bisa hilang total. Jadi saya lakukan itu, terus benjolan itu memang mengecil, tetapi tidak tuntas. Akhirnya timbul lagi di pundak sebelah kiri. Jadi searah dengan ketiak kiri, di pundak juga timbul benjolan kecil-kecil. Nah, kemudian pada waktu saya ada benjolan yang saya rasakan satu di ketiak, saya pergi ke dokter bedah. Dokter bedah itu mengatakan, oh ini harus diangkat ini. Dia sampai megang-megang. Nah ini masih jalan nih Bu, jadi cepat aja diangkat. Cuma saya mengalami trauma, jadi saya tidak mau diangkat walaupun persiapan untuk itu sudah lengkap. Kan biasanya harus pergi ke 4 orang dokter karena saya menggunakan fasilitas BPJS. Jadi harus ke dokter jantung, dokter internis, dokter paru-paru, dan dokter anestesi. Itu udah semua jalan. Saya jalankan, tinggal maju untuk operasi. Saya nggak jadi. Itu awal pandemi. Kemudian karena di pundak saya terus tumbuh lagi, jadi saya pikir, wah kalau kayak begini, tetap saya harus kembali ke dokter. Waktu itu kan baru hanya ada yang di ketiak saja. Tapi setelah tumbuh lagi di pundak, saya bilang, waduh makin jadi dong ini ya. Saya pergi kembali ke dokter itu. Dokter itu juga mengatakan, Ibu sekarang sudah siap untuk dioperasi. Saya bilang, siap dok. Ya udah, periksa lagi yang kayak tadi. Akhirnya saya dioperasi, diangkat. Pada waktu diangkat juga, dokternya sempat mengatakan, wah ibu ini sampai lupa bernapas. Dulu waktu di Gatot Subroto, yang kepala juga dokternya mengatakan, ibu lupa bernapas.
saya berpikir itu maksudnya apa gitu ya. Tapi kok yang di sini yang untuk pundak ini yang dioperasi itu kok dokternya kok pinter gitu kan, saya jadi bisa cepat. Ya mungkin saya pikir saya dalam keadaan ya kalau didiamkan mungkin berlanjut, sayanya hilang lah gitu ya. Saya pikir begitu dari segi orang awam ya. Nah, terus yang setelah dioperasi di ketiak saya dan pundak saya, terus dibiopsi. Dibiopsi terus hasilnya mengatakan bahwa saya terkena kanker, katanya itu tuh benjolan itu kanker limfoma. Nah, udah akhirnya saya dikirim ke dokter onkologi. Dokter onkologinya dari tempat itu dikirim lagi ke tempat yang lebih tinggi kelasnya, rumah sakit. Itu di sana saya ketemu sama dokter onkologi. Terus akhirnya saya ketemu sama dokter onkologinya khusus untuk darah. Jadi yang bertitel SPD Kahum. Kahum itu kan konsultasi hematologi onkologi medis. Saya pergi ke sana. Terus hasilnya, hasil biopsi saya harus diperiksa lebih lanjut di Rumah Sakit Pusat Jakarta RSCM. Tunggu 2 minggu hasilnya. Dari hasil itu akhirnya dinyatakan memang limfoma gitu kan. Nah, terus oleh dokter saya, terus saya belum disuruh apa-apa, belum disuruh kemo. Pada awalnya sih memang ada dokter, saya salah ke dokternya yang untuk buah dada, karena saya belum mengerti harus kemana. Dokter buah dada bilang juga memang hanya satu jalan Ibu, harus kemo. Udah diresepkan segala. Tapi akhirnya saya pindah dokternya harus pakai yang ada titel Kahumnya. Jadi saya pergi ke dokter yang bertitel Kahum. Itu spesialis darah. Karena masalah limfoma itu adalah masalah darah, yaitu getah bening. Dan dokternya nggak menganjurkan saya untuk kemo. Dia bilang begini, Ibu berjemur saja di matahari, sama olahraga saja. Karena dia ceritanya keponakannya ada yang sama seperti saya, sembuh begitu. Ya udah, saya lakukan jemur matahari 1 hari, terus olahraga pakai sepeda statis. Tetapi makin hari benjolan yang ada di pundak saya kok makin gede gitu kan. Saya bilang sama dokternya, Dok, ini kok makin gede, Dok? Oh ya, kalau gitu Ibu siap untuk di kemo. Ya, saya nggak bisa bilang A, B, tapi saya nyerah aja. Ya, Dok, saya siap. Akhirnya jalanlah, saya harus di kemo dengan segala pemeriksaan ya, darah dan sebagainya tuh. Akhirnya saya di kemo. Berjalan 1 kali selesai. Setiap kali kemo itu kita mengalami pemeriksaan 1 minggu kemudiannya, periksa darah, HB, leukosit, trombosit, hematokrit, dan segala jenis sel-sel darah putih yang beragam-ragam itu. Nah, kedua, kalau ya. Iya, maaf, kira-kira mulai minum hemohimnya kapan nih, Bu? Nah, itu saya cerita, itu seri pertama, saya tidak kenal dengan hemohim, belum kenal. Oke. Ya. Lalu? Sampai saya mengalami osteoporosis, nggak bisa bangun, tapi dilanjut. Terus saya mengalami kemo kedua. Karena apa? Karena sempat saya terhenti gara-gara saya nggak bisa bangun. Saya jadi agak lama untuk proses lanjutannya yang kelima dan keenamnya. Jadi masih belum tuntas. Nah, terus masuk kemudian saya disuruh ulang lagi kemo yang ronde kedua tahun 2022, tahun kemarin, yang itu tahun 2021. Nah, pada waktu kemo kedua saya baru diperkenalkan dengan hemohim oleh Ibu Yani. Ya, Ibu Yani datang memperkenalkan dan saya dibilang mesti minum ini biar kuat apa gitu kan. Kalau yang dulu kan saya belum tahu, belum kenal. Nah,
dari awal saya diperkenalkan oleh Ibu Yani, terus dianjurkan mesti minumnya sehari paling enggak 3 katanya. Ya udah, awalnya saya minum 2 sehari. Kemudian dikasih tahunya, ya kudu tambah deh, jangan 2 katanya. Ya 3 ya. Akhirnya saya ikutin 3 sehari. Nah, terus berjalanlah kemo itu. Setelah kemo, biasanya efek pada sel-sel darah itu drop setelah kemo. Iya, betul. Karena memang kemo itu merusak, mematikan, menghancurkan gitu ya, sel-sel baik hancur. Nah, jadi HB dan sebagainya drop. Nah, pada waktu saya udah pakai hemohim dari awal pertama, saya kan dapatnya 6 kali kemo ya. Ya. Pertama kali saya punya HB cukup baik. Lanjut. 10,6. Itu cukup baik menurut dokter ya. Oke. Terus trombosit baik jumlahnya. Terus leukosit juga cukup baik. Cukup baik. Tidak dropnya terlalu. Ada drop tapi tidak terlalu. Yeah. Itu bisa diatasi dengan disuntik. Disuntik di samping pusar dengan leukogen, itu akan menaikkan. Kalau HB-nya saya tidak perlu transfusi. Tambahan-tambahan ya, kayak transfusi gitu enggak. Seperti yang di ronde pertama saya sempat transfusi, tambah lagi leukogen itu sampai 4 hari dirawat, begitu kan. Dropnya sampai leukosit saya waktu yang ronde pertama sampai tinggal 800. Dan HB saya di bawah 10. Nah, pada waktu saya sudah pakai hemohim, yang namanya hemoglobin saya itu aman terus sampai ke 6. Aman terus. 6 aman, pokoknya enggak di bawah 10. Pernah bahkan sampai 11,7 mendekati normal. Luar biasa. Luar biasa memang. Saya jadi kayak mantap gitu kan. Saya kayaknya ada yang jagain tuh. Lalu setiap kemo gimana, Bu? Biasanya kan lemes gitu. Oh enggak, saya setelah kemo oke-oke aja. Enggak ada rasa-rasa lemas. Ya, cuma yang saya rasakan ya memang banyak pipis aja gitu kan. Karena kan banyak dikasih cairan-cairan ya secara infus. Leukosit saya, leukositnya gimana, Bu? Leukosit saya kalau yang periode pertama itu sampai tinggal 800 dan itu harus dirawat. Saya harus dirawat 4 hari untuk mengatasi itu. Tapi yang sekarang ini saya agak aman-aman saja, nggak pernah di bawah 2.200 tuh nggak pernah. Kalau dulu sampai 800. Sekarang nggak pernah di bawah 2.200. Minimal 2.200 dengan disuntik sedikit udah naik gitu kan. Sampai kemo kurang berapa kali nih, Bu Mona? Kemo saya sudah selesai. Sudah selesai ya. Terus hasil CA-nya gimana, Bu? Ada sempat cek nggak, Bu? Tidak ada ada scanning. Scanningnya itu dibagi 3 dari leher, dada, dan perut. 3 kali jalan gitu ya. Karena ini fasilitas BPJS. Kalau yang fasilitasnya tidak ditanggung BPJS bisa sekali jalan, cuma harganya memang agak mahal gitu ya. Saya pernah mengalami itu juga. Hasilnya gimana, Bu Mona? Hasilnya leher ya aman. Bagian dada aman. Yang di perut ada istilah yang saya tidak tahu, limfodenopati para aorta. Tapi saya tanyakan kepada teman saya yang dokter, enggak kok, aman-aman aja kok, itu bukan apa istilahnya, penyebaran. Bukan penyebaran. Nah, jadi aman. Jadi udah sehat semua nih ya Bu Mona ya. Saya beranggapan demikian, andai kata ada masalah peradangan, ya kan, yang namanya kelenjar limfo itu kan ada di seluruh tubuh, di mana-mana.
Ya kalau ada peradangan itu biasanya wajar saja kalau ada infeksi di mana tuh pasti kelenjar limfa itu akan meradang gitu. Tapi Jadi kan tetap minum hemohim. saya berbekal dengan itu, dengan fungsi daripada hemohim, saya tetapkan saya harus selalu backup kesehatan saya dengan hemohim. Amin. Untuk selanjutnya saya harus backup terus dengan hemohim, begitu. Karena hemohim itu juga akan mengatasi yang lain-lainnya. Saya pikir begitu. Biasanya orang tuh Bu kalau sudah sembuh lupa sama hemohimnya. Oh enggak. Akhirnya jadi balik sakit lagi. Oke, Nah, terima kasih Bu Mona luar biasa. Terima kasih Bu Mona. Terima kasih juga kepada Ibu Yani yang telah memperkenalkan saya dengan hemohim. Selalu memonitor. Orang-orang yang mau berbagi ya buat sponsornya juga atau yang sudah mengenalkan, Anda sudah menolong satu orang yang tidak punya keyakinan tadinya akan kesembuhan. Terima kasih Bu Mona atas sharingnya luar biasa. Oke. 구독, 좋아요 눌러주세요.